Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal karim imamil mu'minin wa sadatil muttaqin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin al-muhtaramin, para alim, para kiai yang dimuliakan Allah. Nakhussu bidzikri ala muqaddimihim Syekhina al-karim al-mukarram al-muhtaram Kiai Haji Abdul Fattah Akhfaq Akhil Mahbub Kiai Sufyan Romli, juga Akhil Mahbub Kiai Nawawi Tamrin, Al-Mukarram Kiai Ahmad Sa'i beserta Kiai Ridhai dan para kiai yang lain, kong langkong Kiai sebedai tisa sang lalangnya bener, para ibu nyai, asatid, ustadzat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai, para sepuh, para tokoh masyarakat, terutama Bapak Kepala Desa beserta para stafnya yang saya hormati, Bapak Haji Saudi beserta keluarga dan kedua mempelai selaku tuan rumah dan sahibil bait atau ashabil hajah, hadirin hadirat, mulai dari pengantin baru, pengantin setengah baru, yang sudah layu, yang sangat layu, dan yang sudah tidak laku, yang saya hormati, saya cintai. Muka-muka setujaipun asli tak burung pole sebagai calon penduduk surga. Kita awali bersama, tapi sebelum meneruskan kula takok cangkolang yang menengani lampu sorot, bisakah satu dimatikan ya? Banyak geluh beneo labu mentem, satu saja Ustadz, tidak apa-apa Ustadz. Nah, lo nikah
nyereng sejaja matur dak Gusti Allah niat ibadah adua asyukur alhamdulillah semangat alhamdulillah tak le campur ngamuk je alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya senantiasa disirami tambahan nikmat oleh Allah, baik nikmat dunia lebih-lebih nikmat akhirat yang abadi. Allahumma. Kedua, kita bersolawat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, tadi saya dikejutkan oleh asatid yang biasa ikut saya. Kula gelek lete dunga tak oning cek beda aja. Alhamdulillah, karena acara yang semestinya itu di daerah Ketapang cuma gagal karena sohibil hajahnya bermasalah di Malaysia kedua-duanya ya. Jadi gagal ya, gagal napa boleh mentaklon kelon senyaman. Nah, jadi kula lemu la amolaan nak kena Pak Ustaz Rabu saja ngajak berangkat ke kantor ya, alhamdulillah. Bon, Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, manusia ini adalah makhluk yang tidak sama dengan makhluk yang lain. Kita sering mendengar debuepun para ulama bahwa manusia itu dicipta oleh Allah sangat bagus dibanding makhluk selain. Nggih Bu. Cuma perlu diketahui, apakah semua manusia itu sama? Jelas lo Pak. Kengain urut napa saya pada Pak dan gula. Niatipun ngaji nyari tambahan udah. Sekarang ada pernikahan untuk media sarana perantara kaangkui beranak pinaknya manusia, dan ini syariatullah al-khalidah qabla jami'il faridah. Nikah kak dinto perintahna Allah sebelum perintah selain selastarena manusia epa kenal Allah subhanahu. Perkenalan manusia dengan Allah itu dulu ada yang lewat media akal benapso. Coba gula maca keluh ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Engku sing kok medeti manusia lain bi makhluk sela. Manusia ini lahir ada seajilbaban Bu,
Nggih ada saarongan, ada saasur. Abong kang setuju. Iki semua bendana nangis. Para nabi pada keng nangis lain. Nabi Muhammad itu tangisan utamanya seepekir ring sang lalang. Iki? Tapi manusia biasa kula sareng sambian kudu oneng lahir salala abongkan. Oh taune karo keng nangis. Cuma Allah memberikan kehebatan bede ate, bede akal, bede nafsu. Bede ate, bede akal, bede kengain. Terus Gusti Allah metoro lobeng ke manusia. Banyakan lobeng gak dinto sanga. Banyakan lobeng sa. Bitong deki ge compon bitibi ge. Pan. Menosegak dinto epatoroen Allah lobeng sanga tengati orang bisa mulje bisa celaka ragara sesanga nih kan ya bu pon sekarang gempangan nih kita usah repot. Manusia ini besok semuanya akan kembali kepada Allah. Beda selamat, beda selok selamat. Kenapa? Karena segala sesuatu di hadapan Allah itu tidak berguna sama sekali. Ternyata ada kriteria penting illa man atallaha biqalbin salim. Orang sebejerah selamat nika menabi rabu nyabis abelih de Gusti Allah kelaben ateh seselamat dari penyakit. Penyakit ateh lo pada bi penyakit seluar. Iki? Nika menabi rinci saja ya pengajian rutin asli. Manusia punya hati dan hati ini sentral. Idza saluha saluhal jasad kulluh. Menabi atena bagus setuju etengalin Allah dari atas ngantos bebe nika singa kula bi sambian masalahna ate niki sering aguli bejo apa lebur bejo apa beci cek boleh karo king dek lakeh dek bine dek rakah kerajina kadang kemetuan baci iki kemetuan gaji dek reng sepone tibi ampo ba apa sebab kaula panjenengan kudu ning ate nikah setir. Selain ate nikah beda akal. Selain akal beda onderdel nyaman nafsu. Biasana ampu apolong sahwan. Iki cuma lain ya.
pengertiannya lain. Pon akal nafsu ini kalau dipadu betul bisa menoseni ke saya ben bisa lo saya. Makanya caipun Sayyidina Abu Bakar sepenika tuba limangkana akluhu amiron nega cek pencerena kaangkui reng sang lalang menabi akala teti komandan dalam perjalanan hidupnya wahawahu asiran sedangkan hawa nafsona neka teti tahanan artena nafsu tak oleh agrak ragara keduan akal sebe kingain iya urut dah sarang dan gue lagi ereng aki besok manusia akan kembali kepada Allah manabi atena bagus selamat tapi manabi atena badai tunya letak remare sebaci ke orang kadang baci ke guruna kadang baci ke metuana kadang juga baci ke anak tibi ini sulit manusia menemukan kemuliaan melana kaula sambian ya ceren para ulama ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati luruskan hati saya de perkara seeridoen ajunan Guste amin Allahumma paham ya Bu paham ya Bu akal sekarang akal dan nafsu itu menurut Imam Abul Fida Abu Abdullah yang oleh orang Sanglalang banyak diketahui dan dikenal dengan nama Imam Ibnu Katsir. Di dalam kitab yang lain juga ada, bukan hanya Imam Ibnu Katsir, termasuk Utsman Asy-Syakir yang malam ini disampaikan oleh Utsman bin Yunus. Seandi kitabnya mana Utsman Syakir. Semada Pak Utsman yo. Nah, pada Utsman kayak yang lain budina. Nggih. Pon. Akal itu pernah dipanggil Allah. Nafsu juga pernah dipanggil Allah. Wahai akal, itu kata Allah. Ngadep kaki dak sengkok. Niki jaepon Guste. Akal, ayo menghadapkah kamu kepadaku. Jadi akal nikah toman panggil Allah. Akal, hadapkan dirimu padaku. Panjenengan kudu oneng akal kak dintoh kelaben tunduk dan patuh langsung akal nikah ngadep dek Guste. Pas sareng Gusti Allah begitu ngadep etanya aki kal kakeje sapa sengko sapa man anta wa man ana otabai balik man ana wa man anta sengko sapa kakek sapa aku ini siapa kamu siapa. Akal itu baik jawabannya. Abdina ka intoh kabula ajunan setade kekuatan papona apa Guste. Sedangkan ajunan ka intoh pangeran beten kaula sekebe sana tade betesah. Pahamin dimen ge. Akal dipanggil Allah, ditanya siapa kamu, siapa saya akal. Akal menjawab engkau adalah Tuhanku yang maha perkasa dan kekuasaannya tanpa batas.
dan aku adalah hambamu yang sangat lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Akal ni kan Nabi mikir bu, Nabi mikir akal ni kan. Kaula panjenengan bisa depak ke tempat Kak Dintoh gara-gara paringin pertolongan Guste, bisa lengki tempat pengajian Kak Dintoh gara paringin rahmat Guste, bisa abe paringin sehat, bisa ada ersai, itu pun rahmat Allah. Melana kaula sambian cek sampai lo asokor de Allah subhanahu pon. Karena akal nika ajawab ajunan pangeran abdina Guste ben kaula Kak Dintoh kabulana ajunan setade kekuatan bapon apa. Akhirnya Allah merespon, baik wahai akal, mutlakar pada najia akal, ma khalaqtu khalqan afdala wa akrama minka. Mutlakar be'na, mutlakar sede, mutlakar kakeh, apa ngakoh engkau pangeran kakeh tangkabula kok tak bekal ngebai makhluk selebih bagus, lebih utama tenimbang sede akal. Ternyata manusia nikah bisa na beda guna namun ki beda akal. Ayo akal mau beri konslet bi pangeran, banyak tak banyak ring dini abung kang ilen jalan, banyak tak banyak ring laki abung kang tengah jalan. Woi sorbo aja niku banyak. Kula mun Suramadu dan kadang lebeda. Moro lebih kol plastik. Oke. Tak pakai celana, tak pakai napa lah ajolon ke borok ke timur. Ya seneku ya lebur mun tebak sebine. Pakai laki lebur iya. Jaring rebone pada nyenah. Nang cakil lagi. Lady akal. Jadi akal ini luar biasa. Akal satu manusia bisa membuat segala sesuatu, tapi manusia tidak bisa membuat satu akal. Paham sampean paham? Ini bahasa kuliah ini. Satu akal manusia bikin segala sesuatu bisa, tapi manusia tidak bisa membikin satu akal. Paham bu? Oh paham. Alhamdulillah. Orang ngabai beras, toto teti tepung poteh, buntuk sareng daun, beri gedang, wasurama, binogosari. Nyamain nogosari. Beras toto papote bagenteng beri minyak beri santan tempo iya cat koneng merah biru wayu sama bil lapisi kocak lah lapis ragara akal sit barang bagus kelaban akal situng juga bisa erosak mon kalabi nafsona. Paham? Ayo menosaan di akal mangkana mele bisa mele. Jadi akal ini oleh Allah, bahasanya Sayyidina Umar, tidak ada orang hebat kalau akalnya tidak sehat. Orang yang akalnya sehat maka dia akan hebat. Semanggian seneka penemu listrik pertama, misalnya lagi otabe penemu pengobatan pertama Syekh Muhammad Abi Abdullah Muhammad Ali ya, itu namanya panjang ya, sampai pada akhirnya hanya disebut Ibnu Sina. Katanya orang barat disebut Avicenna. Avicenna itu katanya
Pondok Nurul Karomah atau pondok pesantren-pesantren besar disebut karya tulis Imam Ibnu Sina. Oleh orang barat disebut Avicenna. Buku aslinya Al-Qanun fit Tib adalah cara di dalam pengobatan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipadukan dengan tibbun nabawi. Tapi Avicenna lahir sebelumnya, generasi Islam sebelumnya. Avicenna mempunyai kitab tentang pengobatan. Dengan apa caranya? Memfungsikan akal. Sampai oleh orang barat itu dibuat referensi untuk mengalihkan bahasa. Akhirnya senyama Al-Qanun fit Tib, cara di dalam pengobatan itu oleh orang luar disebut dengan bahasa mereka, ya? The Canon of Medicine itu caipun ring mangkin. Itu akal yang berfungsi. Semakin bikula iyo ada kiai. Ada syekh namanya Syekh Ar-Ribai. Otaknya cerdas, hatinya baik. Kalau cari pengobatan itu hanya meminta suara tanaman. Contoh sebenarnya, beda orang sang lalang misalnya nyabis ngator cek keduan penyakit ya boleh keduan penyakit ya terus nyokona syarat nyokona tambah ya iya cek sareng Kiai Rifai kakak mah kebudina compok budina compok nikah penuh dengan tanaman mulai dari alkonye walengkuasu summal jayu wa khairu dzalika banyak. Itu Syekh Rifai hatinya bagus, akalnya cerdas, mau nyari tampe cuma seni ketok tanaman kok minta asak sedek api secocok kangkui obat ibu ria apa bi bapak ria lele kemonye kaju neka bungkaan sebeda buah neka itu monye pondut neka teti tampena ibu neka pondut pola laku sambian pentain tampe orang ajak dak kebun letanya aki kaju kemas cocok iki itu manusia dengan akal satu hebat. Profesor almarhum B.J. Habibie orangnya ndak besar malah sama dengan saya pernah menjadi presiden tapi insinyurnya adalah engineering dan beliau bisa membuat satu pesawat yang onderdilnya saja luar biasa. Akalasit situng bisa merancang segala macam sesuatu. Facebook yang membuat Facebook bisa seperti itu. Dan begitu selanjutnya akal menabiki sehat fungsi banyak tapi mon akal lekadung bi pangeran beri kongselet ampo cak ngocak keti banyak tak banyak wis pun sudah cukup contoh cukup. Dua, nafsu dipanggil oleh Allah. Nafsu maju hadapkan dirimu padaku. Nafsu tadi kalau akal kan akal hadapkan dirimu padaku langsung menghadap. Ditanya oleh Allah siapa kamu siapa saya, dia jawab engkau adalah Tuhanku yang maha perkasa tidak ada bandingannya dalam kekuasaannya dan aku adalah hambamu yang dhaif. Nafsu dipanggil, nafsu maju, tidak menggubris. Nafsu maju, hadapkan dirimu, tidak menggubris. Nafsu 3 kali baru menghadap yang namanya nafsu. Pertanyaannya sama. Nafsu, siapa kamu, siapa saya? Tidak jawab. Nafsu, siapa kamu, siapa saya?
kali dalam keterangan siapa kamu siapa saya, jawabnya lain dengan akal. Kamu, saya. Pikir bedalam. Gela akal etanya aki pangeran. Siapa kakek? Engki ajunan pangeran dan gula kabulan ajunan. Nafson deh. Kakek siapa? Nafso. Ben singko siapa? Kakek kok yang engkau. Apa yang akan saya tuju? Ini nanti sampai dok mantan bareng Bu. Korki berdebuk tonat lagi. Pon begini. Malaikat etikanin Allah. Malaikat engki abdina Gusti. Nafsore bege neraka 100 tahun. Dadi nafsu nika toman yo ber 100 tahun. Pane botak di pangeran dikatoin boleh. Nafsu maju. Tekan maju, baik tanya aki. Darma, siapa singkok, ben siapa kakek? Pak Kun jawabnya, ya kakek singkok. Disuruh lagi malaikat bege nafsunya, neraka. Bege sampai 3 kali kepanasan bola. Begitu kepanasan, baik tanya aki. Gimana nafsu? Engki dan kula ngakoh sampian pangeran kula kabulan sampian keng tak kata akal sampai nafsu itu sampai aku kiamat senyaman nafsu nikah letak kira toman cocok kelaban bedana akal engki ramudan moncaan akal neka nyombang masjid neka genteng polana beda ayat Quran. Siapa orang yang mendermakan hartanya 100.000 akan menjadi sejuta menjadi 700 juta. Akal percaya cocok da ate le sebiasa nada akal rodok cocok da ate tak pate cocok hanya tepat ate setak tepat. Lamun secocok ke nafsu biasa nak ate cocok wis seneka neng senenga ate nikah biasa nak ampo cocok ke nafsu de akal tak bate. Ayo sampean masuk ke masjid abek ta obeng 100 2 seket telo 20 4 10 5 5.000 6 2.000 petok petok saus itu menurut akal sepaling genteng masuk dek kali nge masjid napa segenteng nika 100.000 napa 1.000 100 itu menurut akal. Tapi menurut nafsu secocok ate 1.000 minta suarga boleh secocok ke ate seekeleburen nafsu berempah 1.000 tarbis kapi apa yang kira ki ngocak depannya be Arya bailah delangelangan dia minta suarga nyangku suarga bupan ngara. Nah ini bapak ibu saudara-saudara pon tetimun secocok da ate itu biasanya ikelebur nap wis daripada nompak mobil beda dan mobil macet jalan tak bisa cepat mak pas ketela nak kanak bine arrokan pande kolen gonteng orang ngaratin sokona selempang aki tepan agonceng ketela dari mobil ketela secocok de ateh mata mendelik napa medem nah mendelik mestena secocok de akal toroen joklik menteri kongku bak keadaan pertama kali neku kira cek bola ya mau pantun terus aduh ya lain boleh
Jadi kalau saya ngaji dengan santri itu begini, tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Sangat beruntung kalau Allah memberikan akal kepada manusia, akalnya dijadikan komandan hidupnya, sementara nafsu menjadi tahanannya. Maka orang gak dintoh bekal ngelakonin perkara sesuai kelaban aturan akal, sehingga akal semul jaga dintoh paki abentah abaan keajunan Allah kelaban kemulja. Amin Allahumma amin Allahumma. Bon. Jadi ada hati, ada akal, ada nafsu. Neke tidak sinkron semuanya. Moga-moga ate kaula panjenengan terus paringin loros sareng Gusti Allah. Akal kaula panjenengan terus paringin bagus sareng Gusti Allah. Nafsu kaula panjenengan supaya bisa iatur sareng kaula panjenengan. Amin Allahumma amin Allahumma. Nah, manusia itu asalnya satu. Nabi Adam. Dari Nabi Adam kemudian ada Ibu Hawa, lalu lahir keturunan-keturunannya. Ternyata oleh Allah dibagi-bagi. Minhum man amana wa minhum man kafar. Beda orang seandi iman, beda orang seandi iman katireng sang lalang manter sampai setan paki tetap abagta Islam amin Allahumma amin Allahumma. Nah, melana manusia beda laki beda beda Islam beda kafir. Yang kira bukan beda manusia sebagus beda selebur coba beda selebur ibadah beda selebur maksiat. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Amelana kaula kelaban panjenengan, mas mantan laki, mbak mantan bine, sama dengan yang hadir malam ini, ingin menjadi manusia mulia dunia akhirat. Eka di ma'asaus manusia terus sedia orang semulja dunia akhir. Amin Allahumma amin Allahumma. Bon. Ada doa, sampean baca doa ini kedua-duanya. Sepertama baca, senomor dua baca. Bidaaki artina. Ada begini bu. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Babana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bon, itu Qur'annya menyebutkan sebagai pembagian manusia. Manusia dilihat dari ayat Kak Dinto ada dua kelompok. Khususnya manusia seodi etunya. Jadi pengantin baru, pengantin yang sudah menjadi hadirin hadirat sekarang berpikir tentang dua ini pedelem. Ada kelompok, ya mestinya kalau doa ini sebenarnya doa Kak Dintoh adalah rangkaian dari manasik haji sebenarnya. Rangkaian dari manasik. Kalau dilengkapkan bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminal nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Enggak usah hasanah yang ini. Faminal nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq
wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah adabu nengalen dari ayat ki buruh mas mantan anyar mas serah asmana mau nikona curi lebodo nyamar aja mata nada gede lak keman man seman dia Mas Abdul Ghani dengan Ning Mursilati. Gini Mas dengan Bapak Ibu, artinya pengantin baru, mantan anyar, mantan laju, secek lajuna ban selolok baju, kapi nasih tabade. Pada dak remah caipun Allah. Senga menabi tero odik tetireng sae etunya kengaen. Di dunia ini ada orang yang hanya minta enak dunianya saja. Artinya katina apa? Karo keng nyoon lakon sukses, tetireng sogi, ngakan nyaman, abangun Roma genteng, tedum atau mancu. Jangan. Hidup itu bukan di situ. Yang dirasa tiang Jawi menika wonten gesanging alam donya niki mboten badhe ninggalaken pangupa jiwaning urip ingkang wonten kisaran sandang pangan lan papan. Luwung saking menika kawula panjenengan kedah ngenyu merapi bilih tiang gesang wonten ing alam donya kedah ngenyu merapi dos pundi caranipun ngudi sandang pangan lan papan wonten ing alam donya menika. Niki jaipun orang je urusan sampean tak ngerti atau tak rapah. Pon Manus Saudi nika Mas Ghani dan juga Ning Mursil ya. Ini kan senangannya itu lebur pakaian. Apa boleh pakaian kati mangken aduh. Makin santri semakin banyak pada benesan. Bener santri gini apunten. Apa boleh mun reng mantan. Waduh, kuna jarang norok reng mantan. Beke laki bi kula ada ustad lain. Anapa? Tak kuat senek gua potong na orang senorok. Iki bodoh sebedok ne kemacam burna na ngak cetak air mancur bodoh. Engke ya tas coklat bobo koneng pepe na rotok coklat kone beri merah. Mumpah pelona tripisan persis. Cetek air mancur rosak. Salah ada ya pakai na ya ada ya gia. Beri gula beri ini ke gula masuk ke depot soto sekancaan. Pah masuk orang, pakai na orang jika na ya bener lah. Genteng orang tapi ya ada iya bu. Kelampi yang kui kaos nih sertan bi lepet ruang. Oke. Aban tak pati bagus, persis lontong kebanyakan beras. Jak lengangku ya sedang ganteng segus bagus sesuai kelaban atur Kanjeng Nabi kan ganteng lagi. Pon, ini begini Mas, Bapak Ibu, saudara-saudara, tinggal pilih. Dilihat dari ayat yang tadi saya baca, di antara manusia ada yang hanya menginginkan indah dan enak dunianya tanpa berpikir jaaban bekala bengkak, tanpa berpikir bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Engge Bu menasa lekadung abali ke pangeran makilandi bineratin mosok iki Bu. Ndak dibawa bagi andi laki genteng masuk ibu. Ndak dibawa. Justru mon beda orang laki sebinek mati kadang nangis kadang ngenjok. Beda orang laki sebinek mati tak nangis sekali. Kalau tanya akibat kancan tak nangis sekali kaki tak nangis. Jangan lambat saya harap mati nanti kok kayak. Innalil
beda boleh ring bini selaki mati tak gelem nangis sega boci belamba engkau minta telak tak oleh tina malah lebati ke dia pegel kok Saudi biji ya jangan seperti itu yang kira betul. Ada kelompok manusia yang hanya kesenangannya itu ingin punya pekerjaan baik, dalam bekerjanya sukses, menjadi orang yang dipandang katanya wah dengan kekayaannya, lalu dia makan menikmati dan tanpa memperdulikan dia akan kembali ke hadirat Allah melalui kematian. Na'udzu. Inilah kesenangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, atau jeleknya sekali sekarang PKI, hidup tanpa kontrol dari Allah Subhanahu. Na'udzu. Sepaling genteng nikah senomor 2. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelompoknya orang sanglalang yang punya iman, kelompoknya orang beriman, mereka selalu berdoa atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan dunia wahai Allah, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Itu doanya doaul mukminin. Jadi Mas Abdul Ghani dan Neng Mursilati dan juga Usman Yunus berta semua yang hadir, hidup itu kepingin mulia. Bahasa Imamuna An-Nawawi, Usman Yunus cuma medepak. Pertama, jadilah orang yang tidak pernah bosan mengisi hatinya dengan ilmu. Itu satu konsep yang paling bagus. Dua, istiqomahlah ibadah kepada Allah kalau memang kamu semua menyembah Allah Subhanahu. Dua, kegain. Yang ketiga Mas Ghani Ning Mur, ini disebutkan oleh Imamuna An-Nawawi, carilah rezeki yang halal, jangan menghalalkan segala cara. Carilah cara yang halal, jangan menghalalkan segala cara. Apalagi sampai musyrik minta ke pangeran tak tahu mana beri ngobu tuyul lengkok pantelo bulan langsung kau kikir pikir lampaan tuyul bi pangeran le tak le kafir. Ini bahasa Sayyidina Ali, kadal fakru ayyakuna kufron. Yang nomor 3, carilah rezeki yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah. Artinya kaula panjenengan epakon nyari rezeki halal, karena sehebat-hebatnya kekayaan ada seebekta menabi ampun sedeh. Pertanyaannya begini, mosok tak bisa ebekta? Yang menjawab Bene Usman Yunus, yang menjawab Abu Abdullah Muhammad Usman bin Zaini Al-Khuzwiri. Bisa dibawa ke akhirat, bisa. Romana bisa ekiba ke akhirat, harta bendanya bisa dibawa ke akhirat, semua kekayaannya bisa dibawa ke akhirat, asalkan selama hidup di dunia didermakan untuk jalan yang diridhoi Allah Subhanahu. Jadi yang nomor 3, sareen rezeki halal lagi Allah sesuai aturan Rasulullah.
Yang keempat, bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Yang kelima, bersabarlah umpama di dalam hidup menemukan setiap kali kendala yang ada. Ibu, bapak, terosoki tak tero? Ampun soki, padahal seminta belam, cek sampai ngocak senekah, je pangeran kana, cengkok seminta mulai jik bedai ponduk sampai Roma, kau tadi geleng sekali, moso sampai setia karet melonok. Apalagi membaik kocak dek laki nah, je kak, kau apolong kakek, 30 tahun karet tertok geleng ah. Jangan, bersyukurlah kepada Allah. Jadi konsep katanya Imam Nawawi, hidup bahagia itu satu, lebur ngeseen ateh kelaban ilmu. Kenapa harus ilmu? Sebab semua aktivitas tanpa ada ilmunya rusak. Bagaimana caranya menjadi kiai? Bagaimana caranya memberi nasihat? Bagaimana caranya menjadi santri? Ada ilmunya. Bagaimana caranya menjadi guru? Bagaimana menjadi murid? Bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana menjadi orang miskin, bagaimana menjadi pedagang, bagaimana menjadi penceramah, bagaimana menjadi mertua, bagaimana menjadi orang tua. Itu ilmunya sama-sama komplit dan ada. Tidak heran kalau Nabi disuruh oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ilmu itu tak kira tak ada, mau pelajarin kau le sambian. Saben kula nyontohake duwe wudu saus orang banyak tak apal. Apa boleh bas ilmuna dagang sebagus dak remah, ilmuna ada tangke sebagus dak remah. Nggih napunten. Udah, itu ndak usah saya bahas. Yang jelas ilmu menentukan segala hal dalam aktivitas kehidupan manusia. 2, beribadahlah dengan istiqomah. Ya. Yang ketiga, carilah rezeki yang dihalalkan oleh Allah. Sampai ada nasihat begini melalui tulisan Imam Ghazali. Nabi itu pernah nasihatnya begini, ya ayyuhan nas, he Usman Yunus Benring sang lalang, ittaqullah, tako ada Gusti Allah. Wa ajmilu fit tolab, nyari rezeki kelaban bagus. Fa in abto'a anha mon lakar, kakek kapi nyari rezeki macek lambat seolia, macek sulit seberhasil lah. Fattakullah, tetap takok dak Gusti Allah. Khudhu ma halal wa da'u ma haruma, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Cek romoro pas moro ngobutuyul pokopo kota be membuduk pes tetang kena otang satu sora beli satu se encan malaikat beduk yang model emali ale era bingkok. Naudzu. Yang keempat, banyaklah bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kelima, bersabarlah. Kalau di dalam hidup kita ini ada kekurangan-kekurangan yang masih belum kita dapatkan sesuai apa yang kita inginkan, yang jelas ada nasihat dan kaula panjenengan menabi teror rumah tangga na eklebur Allah, paling tidaklah solatnya dijaga, pesering maca Al-Qur'an, bertetangga dengan baik, ceamponya keen tetang. Jadi 5 konsep dari modal keberadaan manusia: punya hati, punya akal, punya nafsu, hidup yang paling baik. Setiap saat jangan bosan mencari ilmu. 2, beribadahlah dengan istiqomah, walaupun sunat-sunatnya tidak dikerjakan, yang penting yang fardu dilakukan. Umpama nambah sunat, alhamdulillah. 3, carilah rezeki yang halal, jangan melewati perkara yang haram. 4,
bersyukurlah kepada Allah kalau ingin terus bertambah rezekinya. Yang kelima, bersabarlah apabila ditimpa kekurangan, musibah, ujian dan lain sebagainya. Keenam, cukup ini yang bisa saya sampaikan. 1 jam kurang 2 menit. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah dan kelirunya. Tolong pebender tibi menabi bener manter tetia ilmu semanfa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.